Saudara, belum lama ini beredar video yang mengabarkan bahwa lumpur di wilayah konstruksi IKN mengandung gas. Pihak otorita IKN telah menyanggah video tersebut dan menyatakan sebagai misinformasi atau hoax. Pihak otorita IKN juga menegaskan tidak ada kandungan gas di wilayah konstruksi dan pembangunan tetap berjalan. Terkait beredarnya video tersebut, kita akan bahas di Klik Indonesia siang hari ini bersama dengan juru bicara otorita IKN, Bapak Troy Pantau. Selamat siang, Pak Troy. Ya, selamat siang juga. Baik. Pak Troy, belum lama ini beredar video yang kabarnya berisi temuan adanya lumpur mengandung gas di IKN. Otorita IKN juga sudah membantah hal tersebut. Sebenarnya seperti apa kondisinya, Pak? Tidak ada yang disebut ya di dalam video tersebut ya, ada semburan lumpur bahkan mengandung gas ya di wilayah Ibu Kota Nusantara. Jadi memang sekali lagi ya, itu tidak benar informasi yang ada di dalam video tersebut, dan memang kami menyayangkan ini beredar kemana-mana ya. Jadi kan langsung di lapangan, dan terima kasih kepada teman-teman dari PUPR yang juga langsung bertindak untuk mengecek langsung ya. Memang tidak ada itu di lapangan ditemukan sama sekali adanya lumpur yang mengandung gas lah ya di seluruh wilayah konstruksi. Jadi memang kembali kami tegaskan bahwa itu adalah video yang beredar, itu adalah false ya, misinformasi dan kategorinya hoax. Dan sudah kami laporkan ke Dirjen Aptika ya, Kemenkominfo, dan sudah dilakukan tindakan. Yang pertama adalah sudah melakukan labeling ya hoax terhadap informasi yang yang tidak benar tersebut, dan kemudian sudah dilakukan tindakan untuk menurunkan atau take down ya terhadap video tersebut. Nah, sekaligus saya ingin menghimbau ya kepada masyarakat ya. Ya memang kalau mendapatkan informasi yang terutama di sosial media yang beredar, sebetulnya ada rumusan ya untuk menangkal hoax yang sederhana. Yang pertama itu yang disebut dengan rumusan ABC, kalau boleh saya sampaikan. A itu berarti amati dulu isinya, jadi betul-betul diperhatikan. Nah, dari situ akan kelihatan ini video tempelan atau bukan ya, diamati dulu isinya. Ini antara konteks dan substansi, kalau sudah melenceng itu berarti kemungkinan besar ini adalah hoax ya yang disampaikan. Nah, kemudian ABC ya tadi, B baca dulu atau lihat dulu sampai habis dari awal sampai akhir. Kalau ada kejanggalan ya, dan apalagi kemudian C ya, cek sumbernya dulu. Kalau tidak ada sumber yang resmi ya, kalau dalam hal ini adalah dari pihak otorita Ibu Kota Nusantara, itu udah jelas-jelas berarti tidak sesuai atau alias hoax itu. Jadi rumusnya ABC ini kami himbau kepada masyarakat. Demikian. Baik, Pak Troy, tadi tentunya juga disebutkan bahwa seluruh masyarakat ataupun pengguna media sosial juga harus paham betul terkait ada video-video apapun. Tadi Pak Troy mengatakan ada ABC, amati isinya, cek sumbernya, dan juga baca dulu atau cek lihat dulu begitu. Pak Troy, tadi Pak Troy juga mengatakan sudah ada tindakan-tindakan dari Kementerian PUPR dan juga pihak terkait. Ada akun yang diduga menjadi sumber informasi ini juga terlihat menyebarkan berita bencana yang tidak benar. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait hal tersebut selain tadi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR? Ya, pembangunan Ibu Kota Nusantara ini adalah prioritas nasional. Ya, jadi kita betul-betul serius ya, dan sangat menyayangkan untuk pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu, berita bohong. Jadi kami ingin tegaskan ya kepada mereka-mereka yang menyebarkan berita palsu, berita bohong yang tidak berdasarkan sumber yang benar ya, kemudian merangkai-rangkai itu dalam bentuk editing video, dan ini merugikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, maka sebaiknya jangan diteruskan, jangan dilakukan. Nah, kemarin memang pelaporan secara resmi ya memang lewat sumbernya, melalui salurannya, yaitu
melalui Dirjen Aptika ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman media massa yang punya kanal-kanal anti hoax ataupun cegah hoax. Ya, kami berterima kasih karena teman-teman saya juga turut merespon dan membantu dan bertanya dan kemudian menaikkan informasi yang hoax tersebut. Nah, jadi sebaiknya bagi mereka yang menyebarkan berita bohong, jangan diulangi, jangan diteruskan. Nah, karena ada konsekuensi secara hukum yang tentu saja akan bisa terjadi, ya. Nah, kemudian kepada masyarakat sekali lagi kami himbau untuk kita cerdas untuk menilik semua informasi yang ada di media. Baik. Seperti begitu, Mbak. Baik, Pak Troy, terlepas dari kabar lumpur bergas sebelumnya disampaikan juga proses pembangunan di IKN memang memiliki tantangan, diantaranya ini ada kontur tanah dan juga apa saja sih tantangan yang dihadapi dan bagaimana otorita mengatasinya, Pak? Ya, memang kondisi di Kota Nusantara ya itu adalah kondisi alamnya yang unik ya, dengan kontur tanahnya yang tidak rata, kemudian berbukit dan perlu perlakuan khusus. Dan baik, inilah uniknya ibu kota Nusantara kita yang tercinta ini. Ya. Tetapi dalam hal ini kita tetap memperhatikan kondisi lingkungan ya di dalam melakukan pembangunan di ibu kota Nusantara. Nah, kalau jenis tanahnya itu disebut dengan jenis tanah clay shell, yaitu ciri khas jenis tanah di sekitar wilayah Kalimantan. Ya, jenis tanah ini memiliki ciri yang apabila terpapar air dan udara akan menjadi teksturnya itu lunak lah, gitu ya. Jadi sehingga setiap pembangunan yang dilakukan itu memperhatikan langkah-langkah mitigasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, ya, perkuatan struktur bangunan yang dibawa maupun treatment langsung lapisan tanah tersebut. Tapi kami ingin sampaikan juga bahwa apapun langkah pembangunan di ibu kota Nusantara itu sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Kami tidak pernah melakukan deforestasi. Ya, ada beberapa ya kelompok yang mengatakan melakukan perusakan dan sebagainya. Tidak. Justru kami mengembalikan kembali ke lingkungan semula, ya menghutankan kembali, dan hanya sekitar 25% ya pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara. Sisanya 65% itu adalah untuk kawasan hijau, ya. Nah, makanya ibu kota Nusantara disebut sebagai kota yang green, ya, kota yang hijau, tetapi juga kota yang cerdas ataupun smart city. Demikian, Mbak. Baik, Pak Troy, tentu saya dan juga pemirsa yang ada di rumah pastinya penasaran sejauh ini bagaimana jalannya pembangunan di IKN, Pak Troy? Iya, boleh kami sampaikan bahwa semua on track, semua on schedule. Jadi perkembangan pembangunan tahap 1 di IKN, ya, tepatnya di kawasan inti pusat pemerintahan, telah mengalami kemajuan, ya, sesuai dengan jadwal. Nah, per 1 April 2024 ya dapat kami katakan ya secara keseluruhan persentase progres pembangunannya itu sebesar 78,95%. Nah, diantaranya pembangunan kawasan Istana Kepresidenan ya di IKN. Nah, kemudian pembangunan persiapan untuk bangunan Istana Negara, lapangan upacara ya. Nah, ini tidak terasa nanti akan ada kegiatan upacara kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 2024 ya, yang rencananya akan dapat menampung sekitar 8.700 orang ya sesuai perencanaan. Ini semua on progress. Nah, kemudian juga progres yang berjalan antara bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator itu kurang lebih sekitar 57% ya per 21 Maret 2024. Dan masih banyak infrastruktur yang lainnya, semuanya on progress dan on track. Baik, tentunya sudah mengalami kemajuan sesuai jadwal tadi sekitar 78,95%, dan tentunya kami juga mengingatkan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa saring dulu sebelum sharing, tentunya
terkait sejumlah informasi. Dan tadi ingat kata Pak Troy, ABC, amati isinya, baca dulu, lihat dulu, dan juga cek sumbernya. Pak Troy Pantol selaku juru bicara Otorita IKN, terima kasih banyak Pak telah bergabung dan juga sharing bersama kami di Klik Indonesia Siang. Selamat siang, sehat selalu Pak Troy. Terima kasih, salam Nusantara untuk kita semua, salam sehat.